Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita bicara masih dalam konteks hidup adalah pilihan. Banyak opsi yang sudah saya tawarkan agar kita bisa memilih hidup. Artinya pilihan di dalam hidup kita itu bijaksana, wise, agar kita tidak menyia-nyiakan hidup yang cuman sekali ini. Nah, saya akan menawarkan sekarang, inisiatif adalah salah satu pilihan yang harus kita pilih. Inisiatif adalah pilihan. Mengapa demikian? Karena inisiatif itulah yang menyebabkan kita bisa melakukan banyak hal dan bisa membuat kita lebih baik dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan oleh Paul Bryan, dia bilang, piculah sesuatu agar terjadi. Piculah sesuatu agar terjadi. Jadi kita menjadi inisiator ya. Lalu Abraham Lincoln berkata, yang dinanti akan datang kepada orang yang menantinya, tetapi hanya berupa sisa-sisa dari orang-orang yang bergegas. Jadi ini membedakan bahwa orang yang tidak punya inisiatif, dia cuma dapat sisa-sisa dari para inisiator. Ya, lalu George Bernard Shaw berkata, orang yang maju di dunia ini adalah orang-orang yang bangkit dan mencari keadaan yang mereka inginkan. Bila tidak berhasil menemukannya, mereka akan membuatnya. Inilah inisiator. Jadi mereka cari, tapi kalau mereka nggak dapat, yang mereka membuatnya. Lalu George Washington bilang gini, yang kita kerjakan menjadi luar biasa bila kita selalu mengerjakannya. Jadi terus ya mengerjakan dengan penuh inisiatif. Nah, musuh terbesar dari inisiatif adalah rutinitas kita. Kita mesti keluar dari rutinitas kita. Karena bagi inisiatif, terkadang musuh terbesar adalah rutinitas yang kita ciptakan sendiri. Rutinitas bisa mencegah kita untuk berubah. Bahkan ketika kita tahu bahwa perubahan itu penting demi kesuksesan kita, kita terjebak lebih lama dalam rutinitas. Dan perlahan, kalau kita terus terjebak terus, kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengawali perubahan positif di dalam diri kita. Seperti ada sebuah pepatah mengatakan, kuburan itu ibarat parit yang ujung kiri kanannya tertutup, terjebak, dan tidak bisa keluar. Nah, gimana caranya supaya kita nggak terjebak di dalam parit rutinitas? Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, menerima tanggung jawab untuk hidup kita sendiri. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Lalu yang kedua, mengetahui di mana kita ingin berada. Lalu yang keempat, uraikan impian kita menjadi bagian-bagian yang bisa diatur. Dan yang keempat, lakukanlah. Jadi, jangan berharap kita dapat inspirasi. Ciptakanlah kesempatan bagi diri kita untuk berubah. Jangan banyak menunggu. Ciptakanlah inisiatif yang kita perlukan untuk kesuksesan kita. Nah, saya akan menutup dengan perkataan dari seseorang yang bernama Albert Hubbard. Dia berbicara tentang jenis-jenis orang dan jenis-jenis imbalan-imbalan yang dia capai di dalam kehidupan. Albert berkata begini, imbalan dari inisiatif. Dunia mencurahkan imbalan-imbalannya, baik berupa uang ataupun kebanggaan,
kepada satu hal. Hal tersebut adalah inisiatif. Apa itu inisiatif? Saya akan memberitahu Anda. Inisiatif adalah melakukan hal yang benar tanpa perlu diberitahu terlebih dahulu. Kemudian ada orang yang melakukan sesuatu walaupun hanya diberitahu satu kali. Orang yang bisa mengantarkan pesan mendapatkan penghargaan yang tinggi. Namun imbalannya tidak selalu sepadan. Selanjutnya, ada orang-orang yang tidak akan melakukan sesuatu sampai mereka disuruh. Yang jenis ini kurang memiliki kebanggaan dan hanya mendapatkan ucapan terima kasih ala kadarnya. Kemudian, ada orang yang melakukan hal yang benar hanya ketika dipaksa oleh atasannya. Dan yang seperti ini tidaklah membanggakan. Imbalannya pun sangat kecil. Orang seperti ini akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengelap bangku dan sulit menerima keberuntungan. Kemudian, di skala yang lebih rendah lagi, ada si bebal yang tidak melakukan hal yang benar. Sekalipun ada orang yang memberitahukannya, cara melakukannya bahkan diawasi. Orang seperti ini biasanya tidak memiliki pekerjaan dan kerap mendapatkan cibiran yang pantas diterimanya. Kecuali kalau dia anak orang kaya ya, orang tuanya kaya. Jika demikian, maka nasib dengan sabar akan menunggu di sudut ruangan dengan sebuah tongkat besi. Anda termasuk golongan yang mana? Menarik ya, Albert Hubert ini. So, kita golongan yang mana? Mr. Sorchan berharap guys semua termasuk golongan orang yang berinisiatif menjadi inisiator. Salam untuk memilih inisiatif dan tentunya salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.